Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Insyaallah pagi ini kita akan mengikuti acara Customer Gathering Khaira Water yang berjudul Giving Back to atau The Second Giving Back. Jadi acara ini adalah acara tahunan dari Khaira Water buat para pelanggan-pelanggannya. Dan kebetulan saya terpilih menjadi pelanggan VIP yang diundang mereka. Acaranya sendiri sekitar jam 8 sampai jam 1 ya di ILC atau Internet Learning Cafe Jalan Timoho. Tema acaranya sendiri sama dengan tahun lalu, yaitu You Are Truly Important to Be Heard. Untuk acaranya sendiri, untuk dokumentasi acara tahun lalu ada di YouTube saya ya, youtube.com/rahmatmh. Rencananya saya juga akan membuat video terpisah tentang apa itu Khaira, bagaimana saya bisa memilih Khaira sebagai air minum untuk keluarga saya, kesan ketika mengikuti acara Khaira Water tahun lalu, dan lain-lain ya. Oke guys, itu sudah saatnya kita untuk pergi. Perjalanan ke ILC Timoho sekitar 20 menit ya. Kita akan naik motor aja. Oke, terima kasih guys, kita ikuti acara di sana, semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Yuk. Nikmat batiniah, kita senang dapat uang banyak, itu senang, ini nikmat itu. Anak kita sudah besar, sudah sekolah, mandiri, senang, itu nikmat batiniah. Beliau juga merupakan owner ILC, Internet Learning Cafe. Beliau juga merupakan pembicara nasional yang berhubungan dengan orang-orang besar. Usaha yang bisa mengantarkan kita ke surga, usaha yang mampu menjadikan itu adalah sebuah kapal. Usaha kita ini, perusahaan kita ini menjadi sebuah kapal besar mengangkut seluruh orang-orang yang memangku kepentingan agar di dalamnya berlabuh menuju surga. Itu kita sambut Bapak Rasdan Tajudi. Baik, terima kasih. Terima kasih. oh, Masya Allah. Mana yang baru ikut giving back yang sekarang? Dari lebih sekitar 11.000 database Khaira yang diundang memang nggak semuanya. Hanya orang-orang spesial yang seperti ini. Tapi nggak bisa nyimpen uang. Kalau nyari uang nggak bisa nyimpen uang. Jangan Anda nggak punya caranya, gimana caranya nyimpen uang? Hati-hati. Yang ketiga, selain Anda mengerti dua tadi, Anda juga harus tahu gimana cara agar uang itu bertumbuh. Oh, tidak jujur. Oke, tidak jujur. Tidak jujur. Apalagi, yang lain. Tadi kata Bang Muncul harus aktif terlibat jika ditanya. Pertama, kunci nomor 1 ya. Kunci 1. Rumus sukses berkelimpahan dan juga berkah.
sekalian, rumusnya simple aja sebenarnya. Nah, ini dia nih ya. Nah, rumusnya itu simple. Nah, situ kan dituliskan D. Kali apa itu? Tolong saya bantu. Kali. Ayo silakan yang lain. Tidak bersyukur. Oke. Ini jiwa. Iya. Ini dua ini hanya contoh. Tapi agar Anda lebih memahami tentang dissatisfaction, saya punya pertanyaan. Saya tampilkan, Mas. Tolong baca bersama-sama dari atas sampai bawah dengan sepenuh hati. Energi 100%. 1, 2, 3. Surat tagihan. Saya nggak bisa bayar karena waktu itu kondisi saya sedang tidak punya penghasilan yang ideal. Perasaan Anda gimana ketika orang tua Anda sakit, terbaring di rumah sakit, harus keluar karena Anda sebagai anak nggak bisa bayarin? 15 detik lagi. Sepuluh detik lagi. 10 dinar. 6 kali 6 berapa? Berapa? 360. Saya ikut pembelajaran berikutnya karena itu hari pertama dari 4 hari. Saya katakan materi ini disampaikan 4 hari Pak. Dan Anda hanya diberi waktu 1 jam. Selesai Isya setengah 8, Anda diantar oleh angkot dan harus balik ke hotel ini pukul 20.30. Apa yang saya lakukan Pak dengan keadaan begitu? Istri saya di samping, pakainya sama juga, enggak pakai sendal, enggak boleh ngemis, enggak boleh minta-minta, dan harus pulang bawa uang. Maka yang dilakukan teman-teman Bapak sekalian, diantaranya ada yang membantu cuci piring warung tanda pejalannya, nyapu halaman rumah orang kaya, bersihin selokan. Waktu itu karena saya punya sedikit materi yang saya ketahui, saya di setiap tenda-tenda pejalan itu memberikan sedikit materi. Waktu itu saya ingat betul yang saya bawakan adalah tabiat buruk berutang. Kebetulan saya nggak hafal materinya. Ibu istri saya dengan daster yang compang-camping burung begini Pak sekali. Setelah itu Pak sekalian, kita berhenti di trotoar jalan, duduk berdua di situ. Istri saya sampai mual tuh muntah-muntah, masuk angin tuh. Hari itu Pak sekalian kami merasa bersyukur. Dan semenjak itu Pak sekalian kami sudah nggak bermalas-malas lagi mengeksekusi semua ide dan perencanaan kehidupan. Kami nggak mau lagi Pak. Kenapa? Karena nggak mau situasi seperti itu terjadi terhadap saya, istri dan anak saya. Itu dissatisfaction. Game ini harusnya Anda diperlakukan begitu hari ini sekarang. Harusnya Anda datang ke sini disuruh bawa baju compang-camping, nggak boleh pegang apa-apa, diantar angkot ke terminal Juanda. Lalu Anda balik lagi bawa uang untuk bayar angkot. Kerja keras apa lagi? Disiplin betul apa lagi? Sabar betul apa lagi? Tahajud betul apa lagi? Peningkatan kualitas. Betul, meningkatkan kualitas diri apa lagi? Jujur betul apa lagi? Itu yang namanya aksi, itu yang namanya sebab Bapak sekalian. Sebab jujur, amanah, bertanggung jawab, disiplin, sholat tahajud. Akhirnya dia sampai ke puncak itu. Kalau misalkan ada orang nggak jujur ada di sini, gimana? Bisa aja bertahan? Enggak. Pada akhirnya nanti situasi akan menurunkan atas perilaku nggak jujurnya itu. Saya dipanggil dengan nama Dwi.
dari dissatisfaction yang saya rasakan saat ini, dari kecewa berat dari saya waktu masih kecil, keluarga berbohong, berhenti bekerja, pensiun sebelum waktunya, kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa usia 53 tahun, harus menanggung anak 2 orang, masih pendidikan ditinggal menengah. Nah, apa turunan great people, apa turunan great people, dan apa turunan great system, itulah yang kami internalisasikan. Jadi usaha itu targetnya adalah bisa bertumbuh tanpa harus ada sentuh. Saya hari ini sudah nggak pernah rekrutmen, Pak. Itu teman-teman sendiri. Dan memang bisnis harus begitu. Harus dieksekusi. Sekarang juga. Enggak pakai nanti. Banyak orang punya awam-awam, sekedar angan-angan. Saya pernah ngisi materi namanya execution strategy. Persoalan sebagian orang di luar sana itu, dia selalu menunda-nunda apapun yang dia impikan. Akhirnya apa? Idenya dipegang orang, idenya dicekel uang. Ya, sudah ada. Padahal kemarin saya yang pengen buka, salah dewe. Baru punya setelah itu, tahu gitu. Oh itu tuh bukan gara-gara saya, itu aslinya dari saya tuh. Pernah melihat orang seperti itu di luar sana? Di sini? Ternyata ya. Resisten bagus sekali ya. Nih. Resisten. Hati-hati Pak Dwi, kita akan diskusi apapun yang keluar dari mulut Pak Dwi tadi. Resisten. Resisten itu apa? Masa depan belum tentu kamu pegang. Ketika kita berbicara resisten, keyakinan palsu. Anda yakin terhadap itu, tapi sebenarnya itu palsu. Tapi Anda mempercayai sesuatu yang palsu, ya. Enggak boleh, ini lebih kecil. Jadi Bapak sekalian, contohnya nih, resisten. Mas, kalau kamu terlalu muluk-muluk, ngaca, siap menghilangkan rintangan dalam dirinya? Siap menghancurkan obstacle? Siap menghancurkan keyakinan palsu? Tos kiri kanannya, katakan engkau luar biasa Besti. Engkau luar biasa Besti. Nah, tugasnya manggil terhadap visi yang sudah dibuat. Nah, 3 orang itu tugasnya menjadi orang-orang yang resisten, ngalang-ngalangi. Yang berprofesi sebagai tujuan itu adalah Mas Hamli. Jadi nanti Mas Hamli itu gini, Mas Yono, sini, tempatmu tuh di sini, jangan di situ. Kamu kan sudah punya tujuan. Lebih baik kamu di sini, jangan di situ. Sini. Nah, tugasnya manggil nih. Biar caranya manggil. Kenapa? Diam. Nah, kenapa? Karena semua sudah ada di dia kan? Apakah dia sudah punya dissatisfaction kamu? Sudah punya dissatisfaction, betul. Sudah punya visi? Sudah punya first step? Sudah, dia tinggal melangkah aja. Nah, tugasnya ini manggil. Makanya harus ada 1 orang sini yang manggil. Ibaratnya 3 hal tadi itu diimplementasikan ke sini. Ibaratnya dissatisfaction-nya udah kuat banget. Dia nggak mau lagi situ, resah. Harus berjuang gimana caranya. Dan dia sudah meyakini juga Pak Bos sekarang harus melangkah sekarang, nggak pakai nanti, nggak bisa, harus sekarang. Oke? Nah, apakah instruksinya jelas? Nggak boleh ngomong, yang belakang nggak boleh ngomong. Yang boleh berbicara cuma ini. Kenapa? Karena manggil yang 3 tadi. Oke? Diam juga, diam aja. Maksudnya jenengan tetap ke sini, tetap berusaha ke sini, kan sudah manggil, kan sudah punya dissatisfaction kan, sudah punya visi kan, dan harus first step kan, harus melangkah kan. Nah, itu jangan bayangin 3 itu harus dieksekusi. Nah, ini tugasnya yang manggil. Bisa dipahami? Nah, sekarang silakan yang 3 di belakang
simulasi, langsung eksekusi, pegang. Tadi tangan, kaki, boleh. Terserah. Nggak boleh dari depan, harus minimum dari samping. Boleh nggak pakai mic? Dimulai dari sekarang. Oke, Mas Yono, di sini tempatnya dingin Mas, pas di bawah AC Mas. Sekarang satu langkah aja Mas. Berikan aplaus untuk kalian. Satu langkah aja Mas. Ayo Mas yang bisa berjuang dari tempat itu Mas. Ayo satu langkah. Panggilnya lebih kencang lagi, panggilnya. Oke, satu langkah aja Mas ke sini Mas. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Sebentar Mas, kita tanya dulu ya. Mas Yono gimana perasaan? Kasih mic-nya Mas. Saya cerita. Bayangin aja Pak, badan sekecil ini ditahan di gagang. Apa yang dipelajari ya dari simulasi tadi? Silakan. Dari simulasi tadi, saya cuma berpikir bahwa hidup ini harus keluar dari yang namanya rintangan. Terjemahan dari yang Anda terima tadi sudah kita sampaikan semua. Kalau istilah bakunya ini. Jadikanlah hidup bernilai untuk diri sendiri, kamu dan orang lain. Silakan Mas Dani. Berikutnya, Life Career Fajar. Beliau memiliki moto, sesuatu yang dijalani dengan ikhlas pasti mendapatkan hasil tanpa batas. Life Career berikutnya, Mas Kini. Bermoto, dengan bersedekah hidup akan menjadi lebih berkah. Berikutnya Life Career Mas Amar. Baginya mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan dan mencari solusi serta mencari jalan terbaik di setiap problem yang ada. Selalu optimis agar bisa melihat masa depan penuh dengan harapan. Life Career berikutnya Mas Nasir. Jadilah orang yang mencintai ilmu dan jangan jadi yang kelima, orang yang menutup hati dan dirinya terhadap ilmu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Life Career Mas Haikal. Beliau memiliki moto, rasanya mampu menyentuh perubahanmu, menentukan perubahanmu. Luar biasa ya. Life Career berikutnya Mas Ali. Baginya harus menjadi diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan jangan pernah menjatuhkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Begitu kata Mas Ali. Life Career berikutnya Mas Sunoso. Baginya tetap berproses dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kapasitas diri. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Mas Rohadi. Mas Rohadi mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Life Career berikutnya adalah Mas Yanto. Moto Mas Yanto adalah sukses bukanlah capaian akhir, namun suatu proses yang harus tetap berjalan. Berikan sambutan kepada Life Career berikutnya Bapak sekalian, Mas Budi. Baginya Bapak sekalian, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan Life Career yang terakhir adalah Bang Ojo. Baginya Bapak sekalian, bahwa ternyata kita ada di sini Bapak sekalian untuk di sana. Begitu kata Bang Ojo. Ya. Berikan aplaus untuk Life Career kita Bapak sekalian. Inilah orang-orang yang selama ini berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini atas terselenggaranya giving back yang kedua ini tentu tidak lepas dari peran Bapak, Ibu dan kakak-kakak semua yang berada di sini. Atas kesetiaan Bapak dan Ibu semua menggunakan produk dari Khaira itu sangat menentukan besar dan kecilnya Khaira. Maka dari itu yang kami harapkan kita berkembang bersama di sini. Dari mata turun ke hati, maka kita berindikasi juga menganggap orang-orang buta di luar sana
nggak bisa merasakan indahnya cinta. Mengapa? Karena orang-orang buta itu nggak pernah melihat pasangannya. Maka kami beranggapan bahwa cinta itu sebenarnya dari hati naik ke mata. Kalau hati kita sudah cinta, seburuk dan seberat apapun pekerjaan kita akan terasa indah di mata kita. Masya Allah. Kemarin nih ya saya ada foto. Ini my paras tadi. Enggak tahu. Enggak kayaknya sih. A few moments later. Ini akan rolanya mempersembahkan berkata. Kalau yang baru ya tuh ya. Apa mah dapatnya biru. Belum dapat yang baru. Isu ya bahwa plastik itu ternyata mengandung BPA dan BPA ini sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan. Kesehatan yang mana? Nanti di slide berikutnya ada. Kemudian pada siang hari ini adalah untuk botol minum ataupun tutup botol. Kemudian karena itu sangat berbahaya ya bagi kesehatan kalau plastik itu diteliti mengandung BPA-nya. Demikian juga bisa mengakibatkan resiko obesitas, gemuk ya, jadi gemuk gitu badan. Kemudian bisa juga diabetes dan juga penyakit jantung. Angka ya ini kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Peraturan nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Peraturan ini mengatur persyaratan keamanan kemasan pangan termasuk batas maksimal BPA. Kalau masih fokus, coba nanti perhatikan ada kode-kode yang 1 sampai 7. Kemudian kode 4 ini boleh digunakan untuk mengemas makanan dan minuman karena bahannya sulit bereaksi secara kimia dengan makanan atau minuman yang ada di dalamnya. Adalah kode 6. Ini beda bahan juga. Ini efek bahan kimia pada bahan plastik ini bisa dikaitkan dengan kesehatan manusia, terutama gangguan sistem reproduksi. Jadi yang kode 6 juga kurang bagus untuk sistem reproduksi. Dari tutup galon dari air minum dalam kemasan itu deskripsinya bahwa terbuat dari plastik baru, jadi bukan daur ulang yang berkualitas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya saya baru 2 tahun di baik ibu. Kalaupun ada yang marah, kalaupun ada yang membalas marah, silakan ibu bapak WA admin, sampaikan siapa namanya, nanti kita evaluasi ulang.
kita bina. Kalau tidak bisa kita dibina, yang menggunakan galon. Next. Nah, ini ada beberapa lagi. Hati-hati dengan galon Anda. Banyak orang yang masih abai terhadap kebersihan galon. Ini bahaya air minum dari galon berlumut. Mungkin saya tidak perlu baca, mungkin Bapak Ibu bisa membaca langsung. Berisikonya minum berlumut mengandung virus dan bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan, gangguan kesehatan. Jadi kalau kita fasilitasikan, kita bersihkan, kemudian kita bilas, baru kita isi airnya sesuai permintaan dari customer. Dengan kompor ketika kita memasak, kadang-kadang ditaruh di bawah, di atas memasak itu terkontaminasi dengan minyak goreng biasanya. Jadi galon itu licin, tidak bersih. Nanti setelah itu dimasukkan dispenser. Nah, itu bahayanya bagi kita, nanti akan terkontaminasi dengan minyak goreng. Dari dalam kita bersihkan, dari luar pun kita bersihkan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau memang mendapati galon tidak bersih luar dalam, silahkan galonnya dikomplain, kemudian disampaikan ke admin, kita akan ganti. Insya Allah terjamin karena tangki itu juga punya izin. Jadi orang kalau mau nyetok tangki ke tempat kita tanya izinnya. Mereka itu juga disertifikasi. Jadi kalau nggak ada izin itu kita nggak mungkin beli dari dia. Kita ambil yang ada izinnya. Izin itu macam-macam. Izin legal sebagai dari pemerintah hukumnya dan juga izin higienitasnya. Saya 3 putri semua dan kebetulan semuanya anak pertama. Apakah betul jawabannya pasti kembali? Kalau bapak kalau bisa jawabannya apa Pak? Iya. Ini nampaknya ada 2 mazhab di sini ya. Kalau ibu maunya apa jawabannya? Bapak Pak? Jawaban nanti Oke, baik. Pertama kita akan foto. Yakin air minum Anda aman dikonsumsi? Yakin dong, kan ada saya. Oke, baik, tepuk tangan kita semuanya. Silakan. Terang banget ya ternyata ya. Silau ya. Ya, itu tadi acara Customer Gathering Water Giving Back to di ILC Timoho. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.